Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meica Putri Nurdiani dari kelas 11.5. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluan atau menjelaskan pendahuluan dari HTML. Nah, sebenarnya HTML itu apa? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, memiliki pengertian bahwa ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten pada halaman web. Kata hypertext berarti teks yang memiliki tautan semacam link ke dokumen lain atau bagian lain ke dalam halaman yang sama. Kata markup berarti HTML memberi tanda atau penanda pada bagian tertentu dari konten agar browser tahu bagaimana cara menampilkannya. Nah, ini perlu diingat kalau misalkan HTML ini bukan bahasa pemrograman murni yang pada biasanya yang menghitung, menjalankan logika kompleks, enggak. Karena dia nggak sekompleks itu dan tidak memproses data seperti JavaScript atau Python. HTML itu simpelnya hanya mengatur struktur dan memberi arti pada elemen-elemen dalam halaman web. Selanjutnya ada sejarah dan pencipta HTML. Sebenarnya siapa sih pencipta HTML itu? Nah, HTML diciptakan pada tahun 1991 oleh Sir Tim Berners-Lee saat bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Saat itu, para ilmuwan di CERN membutuhkan cara mudah untuk berbagi dokumen dan data penelitian di berbagai komputer. Tim Berners-Lee menciptakan sebuah sistem yang luar biasa yang memungkinkan dokumen terhubung melalui hyperlink, sehingga orang bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain dengan cepat. Nah, gak cuman HTML aja, ia juga mengembangkan ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana ini adalah aturan komunikasi antara browser dan server untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya ada web browser, aplikasi untuk membaca dan menampilkan halaman HTML, atau browser pertama bernama World Wide Web yang kemudian diganti menjadi Nexus. Selanjutnya ada web server, komputer yang menyimpan dan mengirimkan halaman web ke browser pengguna. Lalu ada WWW atau World Wide Web, di mana ini adalah jaringan dokumen berbasis tautan membentang di seluruh dunia. Dan ada web page, halaman individu yang ditulis dengan HTML dan diakses melalui browser. Bisa dibilang tanpa HTML dan teknologi pendukungnya, internet seperti yang kita gunakan itu nggak akan ada. Seperti mungkin kita belum bisa scroll TikTok, Instagram ataupun Facebook gitu. Itulah awal mulanya. Nah, setelah web berkembang, muncul kebutuhan untuk memiliki standar internasional agar halaman web dapat dibuka di berbagai perangkat dan browser tanpa masalah. Untuk itu, Tim Berners-Lee mendirikan W3C atau World Wide Web Consortium pada tahun 1994. Nah, tugas utama W3C ini ya kurang lebih dia menetapkan spesifikasi resmi HTML, CSS, dan teknologi web lainnya, mengembangkan standar keamanan agar web tetap aman digunakan, memantau perkembangan teknologi dan membuat panduan untuk mendukung inovasi tanpa mengorbankan kompatibilitas atau evolution of the web. Nah, dengan W3C ini, web berkembang secara terarah dan tetap bisa digunakan di semua platform, mulai dari komputer desktop hingga ponsel pintar itu bisa ya. Nah, iya, seperti itu. Nah, balik lagi, ada 3 pilar utama web, dan HTML ini hampir selalu digunakan bersama 2 teknologi penting lainnya, CSS dan JavaScript. Itu kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah 3 pilar utama web. Oke, yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language, di mana memiliki fungsi menyusun struktur dan konten halaman web. Contohnya itu menentukan di mana letak judul, paragraf, gambar, tabel, atau video, atau bahkan tautan. Lalu ada CSS atau Cascading Style Sheets, di mana fungsinya mengatur tampilan visual halaman web. Contoh seperti mengubah warna teks, ukuran font, tata letak, latar belakang, hingga efek transisi. Lalu ada JavaScript, di mana fungsinya menambahkan interaktivitas dan dinamika ke halaman web. Contohnya itu membuat tombol yang bisa mengubah isi halaman, menampilkan pop-up, validasi form, hingga membuat animasi. Analoginya gimana? Anggaplah ini ada suatu kerangka. Ini dinamakan HTML. Dia ini rangka manekin lah. Ia menentukan bentuk dasar tubuh, terus
tingginya, lalu posisi lengannya juga seperti apa, dan lain-lain. Nah, kalau CSS itu kayak semacam bajunya lah ya, istilahnya bajunya. Yaitu semacam aksesorisnya. Jadi CSS itu seperti pakaian dan aksesorisnya yang dimana akan dipakaikan ke si manekin agar terlihat menarik dan indah. Nah, untuk JavaScript ini mekanisme yang membuat manekin bisa bergerak atau bereaksi jika disentuh. Jadi pada dasarnya itu dari sini HTML lalu diperindah oleh CSS dan kemudian akan oleh JavaScript. Ini dia itu bakal membuat manekin bisa bergerak atau bereaksi jika disentuh. Seperti itu. Kalau hanya ada HTML, halaman web akan terlihat polos seperti ya manekin tanpa pakaian. Kalau hanya ada CSS, kita punya pakaian tapi kita nggak ada bentuk tubuhnya yang memakainya. Kayak istilah ini kita cuma ada ini, tapi kita nggak punya kerangkanya. Nah, kalau hanya ada JavaScript, kita cuma punya gerakan tapi kita tidak ada kerangka atau tampilan yang jelas. Kayak kita mau gerakin apa gitu lah. Itulah kenapa ketiga teknologi ini hampir selalu digunakan bersama. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah HTML itu merupakan fondasi dari semua halaman web. Ia memulai segalanya. Tanpa HTML itu kita nggak akan ada struktur untuk ditampilkan. Tanpa CSS juga nggak ada keindahan. Tanpa JavaScript tidak ada interaksi. Perjalanan HTML dari tahun 1991 hingga sekarang adalah contoh nyata bagaimana teknologi terus berkembang namun prinsip dasarnya tetap sama, menghubungkan dan menyajikan informasi untuk semua orang di seluruh dunia. Sekian dari saya, Meica Putri Nurdiani. Sekian dari saya, terima kasih.